action. Halo teman-teman, jadi kali ini ada kedatangan salah satu narasumber, yaitu adalah seseorang pokoknya. Dia ingin bercerita pengalaman dia yang horor-horor katanya. Dan ini dia narasumber kita ya. Bang, perkenalkan nama Romdoni bang. Romdoni. Salam kenal Romdoni. Oke, jadi disinilah cerita Romdoni akan diceritakan. Jadi gimana? Perkenalkan dulu bang ya. Oh boleh. Perkenalkan nama gue Romdoni. Gue berasal dari Jakarta. Ya, kali ini gue akan menceritakan tentang misi saya di gunung nih teman-teman. Oh, di mana tuh kira-kira? Di Gunung Gede bang. Gunung Gede. Iya. Daerah Sukabumi berarti. Iya, daerah Cianjur, Sukabumi. Dulu tuh gue bersama. Oh ya, ngomong lu asal dari mana bang? Gua. Iya. Tadi Jakarta bang. Asal dari. Sebenarnya gue bukan orang Jakarta. Oh iya, orang Jakarta. Gue sebenarnya orang Cimbaruk. Oh ada Cimbaruk. Cimbaruk. Ada. Baru tahu itu. Iya, Cimbaruk gitu. Cimbaruk emang ada di pelosok gitu bang. Cimbaruk. Oke. Kuliah di Jakarta. Oh, Kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Profesi sekarang jadi apa? Profesi sekarang ya gini-gini aja bang. Gitu aja. Jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Cakep. Oke. Jadi sorry nih ya, jadi potong. Boleh diceritain langsung di cerita Gunung Gede. Dulu gua naik Gunung Gede bertiga. Yang satu gua sama Picun. Gue bertiga sama gue udah ya. Picun sama Picang Itu saudara. Picang. Saudara dia. Picun Picang. Itu saudara. Emang rada Cina. Oh, Emang rada Cina. Picun Picang saudara tuh. Nah, gue naik berdua dia pas 2 tahun. Tahun berapa gue naik ya? Tahun 80. Tahun 80. Dulu sih. Udah lumayan lama ya bang ya? Lumayan lama dulu gue naik. Nah, suatu ketika tuh gue pernah ada kejadian horor yang sangat menurut gue nggak bisa dilupain tuh bang. Oh, Nggak bisa dilupain dulu. kira-kira apa yang bikin lu nggak bisa lupa? Karena keinget terus bang. Oh, keinget terus. Karena keinget terus nggak bener gak? Iya. Bisa sih, iya sih, benar. Boleh ngerokok nih bang? Ngerokok aja nggak apa-apa. Santai, slow. Jadi gitu bang, gua gara-gara gua nggak bisa lupain, gara-gara keinget terus. Gua terus gitu. Bener lucu juga bang itu bang, lucu juga. Ada lucunya. Mistis banget bang. Sampai gua merinding. Kulit. Kenapa tuh? Kulit bang. Kulit. Biasa kulit. Segitu gua naik Gunung Gede sekitar tahun 80-an. Gua di sini, dari sini tuh pertama gua pas masih zamannya gua pas masih kan gua pakai bahasa sono ya. Gua pernah pakai namanya kendaraan pickup. Ada tuh. Bikin tek. Baru denger tuh bang. Bang udah bang. Nggak bisa ya cerita kayak gini lagi. Udah sabar Sedih bang. Lebih tenang aja bang. Relax. Udah relax bang. Gua nggak pakai. Ayo, bakar. Silakan bakar. Mati bang, korek gua bang. Ada bang korek. Ada korek. Ada. Ini bang. Pakai. Jadi gua dulu naik kendaraan namanya pickup. Udah. Ini masih kuat bang, lanjut cerita. Masih kuat. Tahan bang. Sedih, Lebih relax. Ini pernah kendaraan pickup itu. Teman saya selalu terbawa terharu karena ini cerita nggak bisa saya lupain. Yes, itu cerita dari abangnya asli, nggak pakai skrip asli. Bener, udah ngirim email soalnya bang. Dia ngirim email, dia udah ngirim email. Kalau kalian mau cerita kayak gini, kirim email. Kirim email, kirim email. Oh ya, lanjut.
Sorry. naik di pos 1 tuh. Gue dulu simak sih masih harga 1 perak bang. 1 perak saat itu tahun 80. Tahun 80. 1 perak. 1 perak bang. Anjing. Bener gua. Iya bang, gua. Perak. Gue naik tuh bertiga. Pertama nggak ada kejanggalan bang. Di saat itu belum Nggak ada kejanggalan. Tuh Picun sama Picang kan dia emang keluarga Cina tuh. Keluarga Cina tuh dia berdua. Picun Picang tuh dia gimana ya? Dia lagi Imlek bang. Lagi Imlek saat itu. Musim hujan dong. Musim hujan. Dong. Gue paksain naik. Dia juga mau ikut kan. Dia mau ikut saat itu. Sekalian dia bawa jeruk, dibawa buat persembahan dah. Persembahan di sono. Kalian ibadah kan ya. Orang Cina Imlek tuh langsung tuh gue naik sama dia. Pertama awal-awal tuh gue lewat pas gitu Cibodas bang. Lewat jalur Cibodas dulu. Itu namanya dulu tuh jembatan tuh bang. Yang jembatan tuh dulunya belum ada. kayu bang. Kayu. Iya dulu tuh kayu bang. Dulu gue jalan itu tuh jebol bang. Jebol saat itu lu jebol. Jatuh. Picun Picang jatuh. Picun Picang jatuh. Jatuh gitu tuh ke bawah. Adem begitu suaranya. Kaget tuh gue juga. Woi, kamu apa? Oh itu bahasa dulu. Bahasa dia. Oh bahasa Kamu dia. apa? Itu. Kamu apa? Terlalu bang gua. Sorry. Orang lu bang. Sorry. Cerita gua bang. Iya bang. Kamu apa? Oh wah, licin tong gitu. Licin tong maksudnya kepleset. Licin tong. Bahasa Cina licin tong. Kan kayu bang, bukan tong. Sebutan cerita saya loh mas. Oh iya bang, sorry. Cerita saya loh mas. Serem. Curin udah tuh aman kan tuh, udah ngapa-ngapa. Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia lagi. Naik. Basah tuh tapi di situ lumayan. Basah. Naik tuh pas sudah di Telaga Biru tuh. Ketemu maghrib bang. Ketemu maghrib di Telaga Biru. Telaga Biru maghrib. Tuh bang. Itu sempat beredar tuh katanya tuh di itu Telaga Biru. Gitu. Kayaknya ada situ tuh pas gue lagi naik, gue ngeliat sosok putih bang, tinggi, putih bang, tinggi, sosok putih tinggi, kayak pocong, cuman rambutnya gondrong. Pocong gondrong. Bener, pocong gondrong. Itu pocong gondrong bang. Barbershop tutup. Dulu nggak ada. Belum ada razia. Dicabut mulu kalau razia. Kok ketawa mas? Enggak mas. Cerita saya lo. Cerita saya lo. Pocong gondrong di situ. Wah parah juga nih. Saya ngeliat itu kejanggalan masih banyak mas. Suatu saat tuh saya badai. Namanya posisi juga Imlek kan. Imlek. Saya naik nih mas. Saya naik terus pos 1, pos 2, pos 3 nih. Pos 3 atau pos 4 tuh saya lupa. Tahun 80. Tahun 80 pas saat itu. 80. Saya lupa. Saya naik. Tiba-tiba si Picun nih teriak. Apa nggak? Itu. Saya nggak tahu. Nggak tahu kan posisi ngomong. Picang mau. Gitu. Ketemu pisang. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu tuh kan. Picang mau. Ternyata pas saya telusurin ada setan monyet bang. Lutung. Setan monyet. Lutung. Picang mau. Disyaratin. Di situ saya udah panik. Apa? Picang mau gitu. Santai. Udah santai. Situ saya terus jalan sampai ketemu Patak Banteng. Oke. Tempat camp terakhir Patak Banteng kan? Patak Banteng bener. Bukan Patak Banteng bang. Sorry. Apa? Kandang badak. Alah. Sorry. Ini cerita lu bener nggak bang? Bener bang. Bener kan? Ngirim email kan? Oh ya ngirim email, gue percaya. Ya, Ngirim email. Dia itu terakhir pokoknya kandang badak. Gue di situ. Camp. Diri tenda tuh bang. Diri tenda pas saat itu. Tenda. Set udah diri. Dulu tenda mah tenda
Pramuka. Bike Pramuka. Bifak ya hitungannya berarti. Masih zaman 80. Tahun 80 bener. Itu tergantung cerita yang sangat serem Bang. Gue juga sampai yang sekarang nih lu ceritain. Apaan tuh Bang? Gelang. Gelang benar. Gelang kan tuh. Nah gue di situ juga karena gue naik, gue diikutin tuh Bang. Diikutin sama Anjing tuh Bang. naik. Lu udah bawa kedel naik lagi. Naik. Kurang ajar. Berat Bang. Berat banget pasti. Gue pas naik, gue kaget tuh. Dulu kaca nih, ngeliat di sini, pindah ke sini. Pindah. Pindah. Sekelebat. Itu sebelumnya tuh gue ngeliat sekelebatan. Ini nih suara. Hek! Bayangin Bang. Lagi sepi-sepinya Bang, bayangin. Hek! Itu tuh. Cimeo. Itu gua sedikit rasa kaget juga di situ. Kan dulu pas gua jalan dari kota gua ke Jakarta juga kan dulu penuh perjuangan. Iya bener. Lewatnya laut. Saat itu Naik lumba-lumba. naik. Cerita saya loh. Iya bang, oke. Cerita saya loh, bener loh. Real, nggak bercanda. Udah ngirim email kan? Udah ngirim email. udah. Naik lumba-lumba. Hmm. Tahu sendiri lumba-lumba suara gimana? Ya benar, gua tahu. Itu kan caranya. Ya. Lu tuh pakai bahasa lumba-lumba itu juga. Pas ngomong, Saya Pimo. saya terharu bang. Kayak gitu. Pi. Bayangin tuh suara pi gitu. Lumba-lumba. Nah, lumba-lumba tahu kan Mas pasti lumba-lumba. Tahu. Itu lumba-lumba dulu. Saya naik lumba-lumba dari kampung saya ke Jakarta. Berhentinya di Ancol. Jauh ya bang ya, dari Ancol ke Sukabumi. Bukan, Oh bukan? kampung saya. Kok kampung lu Kampung saat saya. Jakarta masih kampung saat itu? Bukan. Kampung saya bukan di Jakarta. Saya pendatang. Pendatang. Nanti kalau sambung kayak saya lupa juga penyebutan tadi. Penyik yang Penyemek. Petihu. Gitu. Ke sawah itulah. Susah disebutin. Iya. Itu saya naik situ. Dari kampung naik lumba-lumba tuh. Namanya lumba-lumba sama pi sama po. Pipo. Kalau nama pipo. Oh, manggil gitu. Panggil. Oke lanjut bang. Di kandang badak lu dilayutin setan. Liatin setan itu. Sama. Ini cerita serius nih. Cerita real. Karena itu juga sangat serem ya menurut gua. Dilanjutin. Set. Dia tuh kayak semacam bawa tali bang. Bawa tali saat itu. Tali. Dia atraksi di sini gua. Gantungan. Kecekek bang. Jujur. Gua lagi tidur juga pernah lagi tidur. Gua tidur. Gua ngeliat temen gua udah nggak ada bang. Gak ada. Nggak ada. Kemana? Nggak tahu kemana. Gua rasa sih dia ditelan sama berede. Lama berede. Gue pernah denger bang itu. Berede. Namanya berede tuh bang. Dia masuk ke nyulik orang. Berede. Berede. Apa yang lu lakuin saat temen lu diculik waktu itu? Gua situ langsung terdiam bang. Terdiam. Karena itu dia, gua dititipin sama Cinyame itu Nyaknya? ibunya. Ibunya dia. Ya sebut Cinyame. Juga orang anak itu emaknya nitipin ke gua. Titip anak gue. Itu titip anak gue ada. Oh iya bener. Titip anak gue. Gitu. Ijo mai gue gitu ya. Oh sempet lu tahu berarti bahasa Cina? Tahu. Oh keren. Langsung tuh gua udah di situ panik dong. Mana nih kata. Tadi di gondol sama setan apa? Gondol sama setan Cungkaringtung. Bukan kayaknya mas. Bukan ya? Setan juga saya lupa namanya. Pokoknya itulah yang serem lah. Bisa gondol orang ya. Iya gue tahu itu pernah denger. Cungkaringtung juga. Cukaringtung juga ada. Sempet ada. Cukaringtung sama Cukaringting.
Cungkarinting, iya benar Cungkarinting. saudaranya. Nah pas gitu juga kan dia ngondol, saya dimimpin tuh sama seorang daun. Daun, Daun. Seorang daun. Daun itu bisa ngomong. Ngomong gitu mas. Ngomong. Begitu dia Gitu. ngomong ah. Gitu doang. Tapi lu tahu apa yang disampaikan? Tahu apa yang sampein. Dia di sana gitu. Ngomong gini. Gitu doang. Takut sih gua. Berinding lagi. Berinding. lagi gua. Bener, mas berinding. Mas. Berinding lagi gua. Aduh, sombong. Dia itu daun yang sangat menurut gua penyelamat. Dia nolongin temen gua tuh ada di dalamnya kantong kanguru banget tiba-tiba. Kantong kanguru. Beneran tiba-tiba. Gua di situ gua kodok-kodok bang. Gua cari ada. Bener. Diculik sama kanguru. Zaman 80-an bang. Zaman 80 ya. Kanguru segede mana? 80. Bisa ngantengin orang loh. Bisa ngantengin orang. Jangan tahu. Enggak ketawa. Cerita saya serius. Terharu. Nah terus habis itu saya juga dong rasanya enak ya. Dengan sini enak. Nah, saya kayaknya pengen ada yang datang. Emang katanya kalau setiap kita cerita kayak suka ada yang datang. Ngomong gitu mas, saya mau masukin boleh? Masukin. Taruh hidungan. Aduh. Boleh mas? Gimana nih kameramen? Boleh. Boleh bang. Oke. Oke kalau teman-teman, jadi kali ini dia dimasukin oleh setan kanguru yang waktu itu menculik temannya. Tanya. Udah nih keluar. Udah bang, keluar. Apa yang dia sampaikan di dalam tubuh lu? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ceritain dia. Karena Dia alkohol kamu. Serius? Oh ya pas. cerita saya. Karena Karena dia tuh orangnya no face no name. no face no name, gokil. Tahun 80 kekinian mas. Iya, 80 tuh dulu tuh yang ngomong begitu lah. Dan singkat ceritanya, ketika saya kemas dulu tuh packing. Saya kepikiran saya packing tuh turun pada saat itu. turun bang. Gak jadi muncak. Jadi muncak. Itu udah gak beres ya. Nggak beres banget tuh. Saya turun ketemu suatu jalur. Nah saya juga tuh jalur cabang QB tahun 90. Tahun 90. Tahun Oke. 80 maaf, tahun 80. Tahun 80 saat itu. Iya benar. cabang QB. Itu cabang kan ada 9 bang. 9 tuh 80. Saya nyari cabang. Bener. Ini nih jalur. Saya ngambil jalur tengah mas. Ngambil jalur tengah. Tengah. Saat itu 3 percabangan namanya jalur 9. oh 9. 9. Jadi saya ngambil jalur aman. Kanan 4, kiri 4, tengah 1. Tengah satu. Jadi ngambil tengah. 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 Terus saya tengah, set. Saya ketemu. Nah, dapat isyarat tuh kan saya dari daun. Dari daun dapat isyarat, saya telusurin, ketemu mas. Iya. Jadi saya loh mas. Jangan taruh mas. Sabar. Begitu mas saya. Suara mas. Ada suara dengar kan tadi? Nggak tahu. Ada suara mas. Iya mas, saya dengar mas, saya dengar. Iya, ada suara. Lu ngameramen bener kan? Iya. Suara, iya. Jadi gitu mas, saya ketemu kanguru sih. Saya bawa turun, itu dia yang sedihnya mas, yang paling caper sedihnya. Dia udah nginget apa mas. Saat itu dia nggak ingat apa-apa. Di saat itu gila. Yang diinget cuman bahasa lumba-lumba. Bahasa lumba-lumba. Brengsek. Pi. Deh, lu inget. Itu dong mas. Bahasa lumba-lumba mas. Pi gitu. Di saat di hutan. Iya inget lu bahasa pi gitu. Di saat di hutan dia tahu bahasa lumba-lumba. Itu saya juga nggak pikiran mas. 2 tuh. Udah itu yang paling serem, dia turun udah nggak ingat apa-apa. Saya juga terpaksa kayak gitu. Ya udah mau gimana lagi mas.
pada saat itu bingung udah bimbang. Pi gitu terus mas, yang di kepikiran tuh kan saya tanya, kamu kemana ya, kamu kemana ya, pi jawabnya gitu mas. geblek. Udah itu nggak, paling ini cerita real cerita. Udah pada saat itu lu turun sampai nggak ke pintu gerbang pendaftaran? Di situ sampai Apa yang disampaikan pada saat itu sama yang itu registrasi? Iya. Saya disampaikan di situ, saya udah nggak pulang di situ, ternyata udah 6 tahun. 6 tahun. Yang saya nggak habis pikir, itu tuh yang saya lupa ungkapin tuh, saya ternyata saya udah dikabarkan ke keluarga saya meninggal. Yang paling saya nggak bisa lupain. Udah dibikinin batu nisan. Udah. Picun sama picang udah nggak tahu tuh saat. Saya ngerasanya cuman 1 hari. 1 hari dalam hutan. 24 jam tambah 3 jam. Nambah berapa bilinya? 3 jam. Paket malam. Oh ya mas, sorry mas. Saya loh. Sorry mas. 24 jam mas. Tambah 3 Pada jam. saat itu 1 hari 3 jam kan hitungannya mas. 1 hari 3 jam. 1 hari 3 jam saat itu. Hitungan 6 tahun mas. Pasti mas juga pernah dengar kan cerita tentang alam-alam gue? Pernah mas, sempat pernah dengar. Kayak gitu gak mas? Iya. Berarti saat itu lu balik, udah pulang saat itu. Saat itu Apa yang lu rasain pas udah sampai rumah? mata uang udah berbeda mas. Mata uang udah berbeda. Sekarang kaki uang, bukan mata uang. Kaki uang. Bukan mata uang pas gue pulang. Itu bukan mata kaki ya? Bukan mata kaki. Mata kaki nggak laku. Mata kaki nggak laku. Itu sumpah itu udah paling speechless nyampe rumah. Om Don, kamu pulang juga dah. Gitu. Ngomong harus cepet. Kalau keluar dari saya harus cepet. Kamu pulang juga nak. 6 tahun nggak ketemu saya. Itu yang paling parah udah. Brengsek. Kacau. Paling kacau. 80, ingat tahun 80 mas. Saya naik lumba-lumba. Pi gitu. Pi. Oke. Pi. Itu yang paling. Ini pertama kali ya gue dengar cerita yang paling serem banget. Takut. Bener nih cerita nggak bohong. Takut sekali. Takut. Sempat ada gangguan kan tadi. Ada suara. Ada. Dia sampai dimasukin ya bang. Tadi. Oke, bang, terima kasih ya bang ya. Bang, mantap. Lu udah cerita di sini. Pengalaman lu gokil bang. Lu 6 tahun survive. 6 tahun. 6 tahun survive dalam hutan. Gokil ya bang. Ternyata ini. gua ngerasain cuman 24 jam 24 nambah 3 jam. 3 jam. Goceng dulu bang 3 jam bang. Kenapa pilih? Ya. Oke, terima kasih bang lu udah cerita di sini. Bang, siap. Dan sebelumnya gua makasih banyak lagi nih ya, lu udah datang. Oke bang, siap bang. Mantap bang. Lu jauh-jauh datang ke sini naik lumba-lumba pada saat itu. Dulu. Enggak sekarang enggak. Kapan? Dong. Dulu sekarang naik biasa naik motor. Naik motor 80 bang. tahun 80. Lu masih ingat kan suara? Pi gitu. Pi. Gila. Cerita saya loh mas. Oke teman-teman, jadi itu yang disampaikan oleh Narasumber. Mas Romdoni udah disampaikan. Ambil hikmahnya, buang yang buruk. Dan sampaikan kepada kawan-kawan, siapkan perlengkapan yang survive ya bang ya. Survive saat di hutan. Edukasi buat teman-teman yang paling berguna dibawa saat ngecamp adalah pengetahuan pisau lipat dan korek api. Itu yang paling ini kan, bener loh bang. Bener bang, itu Buat sangat bener. Oke, sekian dari saya video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih bang. Bang.